Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sarif Amir ya. Kali ini obrolan kita saya akan membahas mengenai PPDB, penerimaan peserta didik baru khususnya yang di DKI Jakarta ya. Mungkin mudah-mudahan nantinya obrolan saya ini atau sedikit penjelasan saya ini nantinya bermanfaat bagi para orang tua di luar sana yang saat ini sedang merasa kebingungan, PPDB-nya online, bagaimana caranya ini gitu ya. Apa sih kira-kira dokumennya yang harus saya siapkan supaya nanti anak saya bisa masuk ke baik SD, SMP, SMA maupun SMK negeri gitu ya. Jadi obrolan kita nanti seputar PPDB ini mudah-mudahan nantinya sedikit banyaknya menambah atau bermanfaat bagi para orang tua calon wali murid di sekolah khususnya di DKI Jakarta ya. Di sini saya mau membahas mengenai yang pertama itu lini masa PPDB mengenai pra pendaftaran ya. Mungkin operator-operator di sekolah sedikit banyaknya istilah kasarnya diserbu sama wali murid. Ini anak saya sudah harus mendaftarkah atau bagaimanakah gitu ya, karena harus ada pra pendaftaran gitu ya. Mungkin sosialisasinya kurang mengenai pra pendaftaran itu apa nih gitu ya, formasi apa nih gitu ya, apakah anak saya sudah telat atau bagaimana gitu ya. Ya banyak sekali saya lihat orang tua calon wali murid itu berbondong-bondong gitu ya mempertanyakan mengenai pra pendaftaran ini. Sedikit saya jelaskan di sini bahwa jadi pra pendaftaran ini ya dikhususkan untuk calon siswa yang nih garis bawain yang gitu ya. Kartu keluarganya itu adalah kartu keluarga DKI Jakarta, kakaknya DKI Jakarta ya. Akan tetapi waktu SD sekolahnya di daerah lain bukan di Jakarta ya. Sementara sudah lulus sekarang mau masuk ke SMP, otomatis dia adalah memerlukan yang namanya pra pendaftaran ya. Jelas ya di sini ya bahwa kartu keluarganya Jakarta atau kakak Jakarta, tetapi SD-nya adalah lulusan dari daerah ya. Aslinya warga DKI Jakarta tapi mau sekolah lagi ke SMP DKI Jakarta. Akan tetapi waktu SD itu SD-nya di daerah. Berarti ini dikhususkan untuk yang mau masuk ke SMP, SMA maupun SMK ya. Yang jelas di sini kalau bukan warga DKI emang tidak bisa. DKI khusus buat yang kartu keluarga DKI gitu ya. Jadi itu mengenai pra pendaftaran. Dan pra pendaftaran ini tanggalnya di sini di lini masanya adalah tanggalnya itu tanggal 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2023. Dilakukan oleh calon peserta didik berkakak DKI tetapi sekolah di luar DKI dan calon peserta didik yang tidak sekolah selama 2 tahun terakhir ya. Jadi yang sudah tidak sekolah selama 2 tahun akan tetapi mau melanjutkan ke SMP DKI dan kartu keluarganya juga DKI. Ini harus wajib melalui tahapan yang namanya pra pendaftaran ya. Cukup jelas ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan calon wali murid ini pada paham dengan penjelasan saya. Yang kedua ini mengenai pembuatan akun atau verifikasi kartu keluarga dan aktivasi token ya. Oh, setelah pra pendaftaran itu ada namanya pembuatan akun terlebih dahulu. Ini untuk SD, SMP, SMA maupun SMK gitu ya. Semuanya wajib punya akun terlebih dahulu atau pembuatan akun, yaitu prosesnya gitu ya. Ini SD ini tanggal 15 Mei 2023 nih sampai hari ini. Sebelum video ini saya buat tanggal 15, berarti hari ini khusus bagi peserta atau calon peserta didik ini yang SD gitu ya. Itu tanggal 15 Mei 2023 ini sudah bisa mulai membuat akun. Terus untuk SMP-nya nanti 11 Mei 2023, catat nih tanggal-tanggalnya ya. SMA, SMK itu nanti 24 Mei 2023 ya. Jadi urutannya itu dari mulai SD terlebih dahulu tanggal 15 Mei 2023 itu sudah bisa bikin akun.
SMP 19 Mei 2023 baru mulai bisa bikin akun, SMA SMK nanti udah 24 ya. Itu baru pembuatan akun. Dilakukan oleh semua calon peserta didik yang berkartu keluarga DKI Jakarta ya, semua peserta didik itu harus ini. Terus kalau membuat akun itu bagaimana caranya gitu ya? Apa sih dokumen yang harus saya siapkan, Bapak Ibu siapkan ya? Yang pertama ini dokumen yang harus disiapkan. Takutnya nanti pas buat akun atau pas di pertengahan langkah sekian nggak bisa nih. Kartu keluarga ya, kartu keluarga yang asli ini kartu keluarga DKI yang asli ini harus di-scan terlebih dahulu ya, PDF ya, filenya PDF, di-scan kartu keluarganya. Terus nanti ininya jangan sampai filenya jangan terlalu besar tuh, maksimalnya kalian 1 megabyte ya. Itu jangan sampai besar, nanti kalau kebesaran tidak bisa diupload, ada batas maksimalnya nanti di situ ya. Itu harus siapkan nih, kartu keluarga ini harus disiapkan terlebih dahulu, dan yang asli harus scan tuh, ditaruh di filenya, taruh dari dokumen misalnya nanti pas waktu online-nya gitu ya. Mulailah membuat akun, nanti di situ membuat akun juga ada tahapannya ya. Masuk ke dalam webnya terlebih dahulu ya. Untuk webnya adalah web PPDB-nya sendiri. Bapak Ibu tinggal masuk aja, boleh buka Google-nya ya, search engine-nya bisa masuk ke Google. Itu webnya adalah https://2 jakarta.siap-ppdb.com ya. Masuk ke webnya itu, nanti tinggal klik ajukan akun ya. Nanti di situ ajukan akun itu nanti tinggal isi biodatanya semuanya. Oh ya, satu lagi jangan lupa siapin itu akte anak, karena nanti biarpun akte anak ini tidak diupload, tapi di situ nanti ada permintaan nomor akte kelahiran. Itu kan harus dicatat, otomatis harus ada aktenya. Tapi kalau yang nanti file atau dokumen yang diupload emang hanya kartu keluarga saja, akan tetapi kalau yang akte ini nanti hanya dicatat nomornya saja gitu ya. Terus jangan lupa nanti Bapak Ibu juga di akhir-akhir nanti akan diminta untuk mengisi lokasi verifikasi kartu keluarga. Ini sedikit berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu seingat saya itu untuk verifikasi kartu keluarga itu cukup kita langsung si pendaftar ini langsung gitu ya, calon pendaftar ini. Tapi kalau sekarang setelah udah selesai ngupload segala macam itu nanti ada menu yang meminta lokasi verifikasi kartu keluarga. Itu nanti tinggal pilih aja lokasi SD, SMP atau SMA sesuai dengan yang akan buat daftarnya. Itu yang terdekat, lokasi sekolah terdekat itu nanti buat verifikasi ya. Nanti yang verifikasi sekolah yang terdekat dari rumah gitu ya. Saya rasa cukup jelas ya di sini ya. Nantinya hasilnya nanti bisa dicetak seperti ini. Ini juga harus diverifikasi terlebih dahulu, karena di sini ada lokasi verifikasi kartu keluarga, itu harus diverifikasi terlebih dahulu ke sekolah mana yang dipilih oleh kita gitu ya. Setelah itu nanti baru bisa lanjut dan memulai laginya nanti setelah sudah punya akun. Di situ sudah punya akun, sudah diverifikasi juga. Nantinya mulai pendaftarannya itu adalah baik SD ya. Ini entar loh. Ada jalur prestasi SMA, SMP, SMK itu seleksi melalui akumulasi peringkat, ranking kelas, akreditasi sekolah, persentil, nilai rapot, sidanira, dan persentil prestasi jika memiliki gitu ya. Itu yang masuk SMP, SMA, SMK ya. Kalau nanti untuk istilahnya mulai pendaftarannya itu, jalur pendaftarannya itu nanti mulai tanggal 12 sampai tanggal 16 Juni. Itu ya. Tuh, nanti tinggal diikutin aja di situnya. Kalau belum, misalnya kalau emang bingung, bener-bener bingung nih karena jarang buka komputer atau jarang main laptop segala macam,
alangkah baiknya juga kalau emang sudah buntu gitu ya, bisa datang ke sekolahan yang dituju, minta bantuan ke operator juga pasti bisa. Setiap sekolah pasti ada operatornya gitu ya. Tanpa mengecilkan wali murid, mungkin ya namanya orang kan kadang kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang bisa mahir komputer, ada yang gaptek, istilahnya seperti itu ya. Yang jelas PPDB ini sangat mudah gitu ya. Jangan berpikiran sulit gitu ya. Apapun kita lakukan buat anak-anak kita, semoga nantinya anak-anak kita, anak-anak bapak ibu semua gitu ya, nanti bisa masuk sekolah, maksudnya ya, diterima di sekolah SD maupun SMP, SMA, SMK negeri sesuai dengan tujuan. Mau dia ngefavorit lah istilahnya kayak gitu ya, di luaran kan sering ngobrol begitu gitu ya. Sesuai dengan pilihannya gitu ya. Saya rasa cukup sekian ya obrolan mengenai PPDB ini. Semoga Bapak Ibu semua yang melihat video ini gitu ya, bisa ada sedikit wawasan, membantu istilahnya bermanfaat nantinya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka video ini, ya, tolong subscribe, like, share, dan komennya, ya. Nanti saya bakal setelah ini nanti ada informasi-informasi yang lain lah istilahnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.